الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Ukhuwah Hasanah beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga Ketua RT 18 perangkap ya, Ketua Masjid dan RT beserta jajarannya atau aparat-aparatnya, yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, para alim ulama, para asatizah, dan insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di awal tahun ini 2023 Pak ya. 23 Masehi ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali berkumpul, kita bisa bersama-sama bersilaturahim, bersama-sama juga kita bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya selalu berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita ini selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini selalu bisa diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah kepada Allah dan juga melakukan amalan-amalan soleh. Itu tentunya doa dan harapan kita semua. Maka oleh karena itu, ketika kita punya niat dengan doa kita, maka doa itu sekali lagi harus bersama-sama kita wujudkan, kita aplikasikan dengan perbuatan. Karena yang namanya kenikmatan itu tidak akan bisa datang sendiri. Yang namanya kenikmatan itu bisa didapat dengan kita berusaha terlebih dahulu. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Dalam pepatah Arab dikatakan, sesungguhnya kenikmatan itu akan kita dapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Jadi harus ada usaha dulu untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersama-sama di awal tahun ini memuhasabai diri kita. Kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan keinginan yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah usaha kita sudah maksimal kita lakukan untuk kita mewujudkan cita-cita dan harapan kita semua? Maka oleh karena itu, kalau kita merasa terutama masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih amat kurang sekali, maka yuk mari di awal tahun ini kita bersama-sama berdoa, bermunajat, menancapkan dalam hati kita, menanamkan dalam hati kita niat dan tekad yang kuat untuk kita bisa memperbaiki segala kekurangan kita di tahun yang lalu, tahun 2022. Maka oleh karena itu bersyukur kita juga saat ini
Di awal tahun ini kita mulai pagi kita dengan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana semalam banyak tentunya hiruk pikuk, suara-suara ledakan mercon, banyak sekali. Yang mungkin berdoa, melakukan mungkin begadang kumpul-kumpul dengan keluarganya juga. Ada yang mungkin keluar, berjalan. Itulah dunia kita, Pak. Dunia kita. Apakah boleh atau tidak? Yang pasti kalau kita bertanya boleh atau tidak, ketika itu hiburan untuk menenangkan diri kita, insya Allah tidak masalah. Yang tidak boleh itu ketika kita melakukan silaturahim, ketika kita mungkin berkumpul dengan keluarga, kita melupakan tugas dan kewajiban kita, terutama sholat. Nah, oleh karena itu yuk kita ajak saat ini yang mungkin semalam habis begadang, jangan lupa subuhnya, jangan lupa salat subuhnya. Dibangunkan keluarganya yang semalam begadang. Kalau belum menunaikan salat subuh, bangunkan. Jangan sampai kegiatan kita, aktivitas kita yang seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah, malah berubah bukan menjadi syukur bagi kita, tapi nantinya menjadi nikmat bagi kita. Menjadi siksaan bagi kita, diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lalai melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu mendekatkan diri melaksanakan terutama sholat ini tadi. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu hadirin, yuk bangunkan sekali lagi keluarganya yang belum terbangun dari tidurnya untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh. Bapak ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita juga sekali lagi, ketika kita alhamdulillah saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kekuatan untuk kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah ini, kita pun tetap harus berdoa. Jangan lupa, karena jangan sampai maaf dalam ibadah yang kita lakukan ini rusak nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala karena mungkin ada rasa sombong dalam diri kita. Hati-hati juga kita dengan ibadah yang kita lakukan. Karena kita tahu syaitan, iblis laknatullah itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika melihat hambanya atau umatnya Nabi Adam alaihissalam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu tidak pernah ikhlas. Dia selalu berusaha mencari cara, mana caranya agar kita ini terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu selalu kita berkumpul seperti ini dalam suatu majelis. Untuk apa? Untuk kita selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling tegur, saling memberitahu. Kalau mungkin kita ada yang lupa, diingatkan oleh saudara kita. Kalau kita mungkin ada yang lalai, diingatkan. Kalau kita mungkin yang selama ini maaf bisa menjaga lisan kita, ngapa saat ini lisan kita tidak terjaga. Lisan kita mengeluarkan sesuatu yang menyakiti orang lain, misalnya ngatuin uang misalnya gitu kan. Nah, ini yang sama-sama selalu harus kita waspadai dalam diri kita. Kenapa itu tadi kami katakan di awal? Syaitan, iblis laknatullah tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha melihat seorang hamba atau melihat umatnya Nabi Adam ini selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya juga bagaimana diri kita ini menjaga diri kita. Diri kita dari apa? Jangan sampai di dalam diri kita ini ada sifat sombong. Ada sifat sombong. Karena sifat sombong ini Pak, terkadang kita tidak terasa, mulai dalam diri kita mengangkat diri kita. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan diri kita menjadi sombong. Yang pertama apa? Ziyadatul mal, bertambahnya harta. Kalau kita banyak harta, tetangga kita maaf, di bawah kita mungkin hartanya, mulailah itu terkadang kita ini tak sengaja atau tak sadar mulai sombong, ngomongin uang,
harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bisa memberikan manfaat buat keluarga, diri dan orang lain kalau bisa, tapi harta itu dijadikan kesombongan. Ya. Merasa banyak duit, mulailah itu dadanya agak berjalan dikit aku. Ya. Sombong. Ini perlu sama-sama selalu kita hati-hati Bapak. Ya. Dengan harta ini, karena yang namanya harta itu bisa membawa kenikmatan buat kita, bisa ngajak kita ke surga, bisa juga ngajak kita ke neraka. Yang namanya harta. Kalau kita tidak benar-benar mempergunakan harta ini, dan apa yang Allah titipkan kepada kita ini juga jangan lupa, semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban. Bukannya kita tidak boleh jadi orang kaya, orang Islam itu harus jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya. Cuman jangan sampai karena kekayaannya melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak kisahnya itu kan, Qarun misalnya itu kan. Banyak hartanya lah kaya, lupa bahwasanya harta itu dari Allah. Dia merasa harta itu dari usaha dia dewe, karena begawe misalnya gitu kan, dia perginya subuh baliknya tengah malam misalnya gitu kan, nyari duit dari saking nafsunya dari dengan harta. Dapat hartanya memang banyak. Nah, karena tidak dapat harta tadi banyak tadi, karena dia merasa begawe dari pagi sampai malam, mulailah itu, ini harta aku yang begawe, kalau aku tidak begawe tidak dapat duit, misalnya gitu ya. Lalu sekendak-kendaknya banyak. Nah ini yang harus kita hati-hati. Karena banyak contohnya kan, Qarun seperti itu, sombong dengan hartanya, apa yang terjadi? Hartanya ditendang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenamkan di bumi. Kalau kita lihat maaf sekarang ini musibah-musibah yang di televisi, gempa, banjir, subhanallah. Yang namanya mobil-mobil mewah itu katanya harganya Pak. Nah, nganyut ngalir. Kalau Allah berkehendak, katanya harganya seperti itu. Makanya sekali lagi kita yang dikasih titipan harta yang lebih, jangan kita terlalu asik dengan harta kita, tapi jangan lupa dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga silaturahimnya. Dengan terkadang kita karena merasa orang kaya tadi, silaturahim itu pilih-pilih, Pak. Pilih-pilih yang sama dengan dia derajatnya dikawani kalau bahasa kitanya ya. Tapi kalau yang di bawah dengan dia, ada usah dekat-dekat lagi, nular miskinnya gitu. Nah, saudara dekat-dekat jadi merupakan anak hutang tu lagi itu. Nah, itu akhirnya pilih-pilih. Nah ini yang tak boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena ada yang kaya, kalau ada orang miskin, ya. Ada kaya, ada miskin. Nah kalau kakek maaf ada apa dengan diri kita yang merasa kaya tadi, ada apa-apa, mau musibah misalnya gitu kan, siapa yang nak ngurusnya? Aku keluarganya yang kaya-kaya tidak Pak. Kata orang kaya dari kubur. Ada apa orang kaya dari kubur? Kata yang disuruh siapa? Kita lah yang dia dikirim. Yang suruh jadi imam siapa? Udah kata anaknya mungkin. Kalau sudah lupa dengan dunia tadi, udah kata. Maka oleh karena itu tetap harus dijaga silaturahimnya. Kalau bisa selain jaga silaturahim, apa yang Allah titipkan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bantu keluarganya yang mungkin susah dibantu. Keluarganya dulu sama. Kalau yang lain kan keluarganya dulu. Ini kan lemah juga kadang kita maaf ekonominya lebih, keluarga sebelahnya yang dekat, keluarga dekatnya ngomong dia dulu dekat dengan aku, sekarang tak sombong tentang ada mobil baru. Iya, rumahnya lah tutupan misalnya sekarang ini kan susahnya pokoknya ngomongin. Dan lemah yang mereka itu. Akhirnya doa uang dengan kita itu tidak bagus. Tidak bagus. Oleh karena itu sekali lagi jangan lupa ini waspada kita namanya harta ini Pak, terkadang ya itu tadi menjerumuskan kita kalau kita tidak benar-benar tadi mempergunakan harta. Ini yang pertama, ziyadatul mal. Yang kedua apa? Ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Ini juga sama. Terkadang kita ini kalau sudah bertambah ilmunya sedikit, mulailah itu nak nyala-nyalakan umum. Nak nyala-nyalakan umum Pak, baru belajar sebentar. Baru belajar sebentar lah, nak nyala-nyalakan umum. Kau memang itu bid'ah Pak. Baru sebentar nak nyalakan umum. Ini kita hati-hati. Padahal ilmu kita
belum seberapa, baru sedikit. Kita baru belajar sikap guru, Bumi sudah belajar sampai 10-15 guru yang dipelajari itu. Lah keliling-keliling, malam-malam melintang, dia baru sikap tempatnya je lah belajar. Dan sudah ada jalan ke Bumi. Sudah merasa dia tu lah yang masuk surga dewean gitu. Jangan, makanya di tempat kami ada yang seperti itu. Gitu. Ada yang seperti itu. Kalau saya jauh tempat kami dewean ada masyarakat kita, lingkungan gitu. Baru belajar siko dengan guru siko sudah mulai itu nak apa istilahnya nak memisah diri dewe. Sudah salah sama dia itu lain dengan kita. Tak melok sunnah kata dia. Tak melok sunnah kata dia kan. Nah, subhanallah. Padahal kan kita tahu baik buruk ibadah kita itu bukan kita yang nilai. Yang nilai itu Allah. Diterima atau tidak amalan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu. Kita janganlah kita maaf sekali lagi saling tuding, saling tuduh, saling merasa diri kita benar. Jangan. Yang pasti pada prinsipnya ketika kita beribadah, ibadah kita itu kita niatkan kita contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai maaf kita ibadah itu karena kita mungkin merasa ini kata guru aku main. Resiko. Kita lihat banyak sekarang di media-media juga kan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hadi Hidayat kan sering sekali kita juga dikatakan orang bid'ah itu orang yang ilmunya tinggi-tinggi lah, belajarnya keliling-keliling dia omongkan uang mau menyebar bid'ah. Padahal mereka ilmunya lebih tinggi dalam artian apa juga banyak kitab-kitab yang dibaca juga banyak. Dia lebih tahu. Kalau kita ini kan cuma dengarkan baik, dengarkan dari mereka yang ilmunya sudah tinggi. Kalau kita nak belajar dewek, lah ada baca lagi gitu. Karena kita dengarnya sepotong-sepotong. Tapi itu tadi, kalau kita memang dengarnya tadi benar-benar, kita letakkan posisi kita di tengah-tengah, tidak milih ke sana, tidak milih ke sini, yang pasti pokoknya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka yuk kita ikuti. Nah ingat, selain Al-Quran dan Sunnah, ada juga ilmu masyarakat yang tetap harus kita lihat gitu kan. Pergaulan kita, karena dalam kita menerapkan Sunnah itu, kita tetap harus lihat-lihat. Jangan sampai langsung aja tadi kami katakan ya, kita baru belajar ini langsung nyalakan uang. Jangan. Kita lihat dulu lingkungan di masyarakat itu mana. Sama kan sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Saat mengharapkan dulunya kan minumnya khamar kan apa dulu? Dan dulunya baca minum khamar orang itu. Nah saat Allah melarang khamar, Allah tidak langsung memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, omongin sama orang Arab itu bahwasanya khamar itu najis, haram, jauhi, jangan diminum. Tidak begitu, Pak. Apa yang Allah turunkan? Allah kasih tahu sama kita Rasulullah SAW. Ayat yang pertama turun, wahai Muhammad atau wahai umatku, wahai manusia, sesungguhnya khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang pertama kali turun ayat. Tidak langsung. Sudah ayat itu turun lagi yang kedua, ayat selanjutnya. Jika kamu dalam keadaan mabuk, maka kamu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena kalau kita sholat sambil mabuk, kan tidak khusyuk sholatnya, lupa rakaatnya. Kita yang tidak mabuk, kadang masih lupa rakaat, gimana? Apa lagi kalau mabuk? Kita yang tidak mabuk, kalau lupa, ya kalau karena mikir utang mungkin, karena ngantuk kan? Ada macam kadang kan? Itu apalagi orang yang mabuk, yang turun ayat itu kan gitu. Kalau mabuk tak boleh sholat. Ayat yang ketiga baru dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibu. Baru turun ayat yang ketiga. Dulunya khamar, judi itu haram, najis, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Baru seperti itu. Nah begitu juga dalam kita berdakwah, dalam kita mengajak masyarakat lingkungan kita. Jadi tak banyak kalau sudah biasanya kita main itu langsung nak muncul-muncul berubah ngomongkan bohong, salah jangan. Lari kalau bukan lari kalau kita dimusuhi bohong. Kita yang musuhi bohong, Pak. Iya. Akhirnya kok? Akhirnya tingkah laku kita, akhlak kita, perbuatan kita di masyarakat itu tadi sudah tidak bagus.
Padahal yang namanya muamalah dengan sesama manusia itu juga harus kita dijago. Kalau kita kepengen apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah, mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dijago dengan manusia itu, Pak. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, tadi kita katakan di awal, bagus ibadahnya kepada Allah. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannatin. Bagi mereka aku siapkan surga. Jadi kalau kita maaf ibadah kita sudah bagus, bukannya jelek, sudah bagus, gitu. Jangan lupa sekali lagi muamalahnya kepada sesama manusia juga harus dijaga. Kita ajak yang lain pelan-pelan. Kita ajak keluarga kita ajak tetangga kita, terutama untuk kita sama-sama mengajak ke masjid kita, meramaikan rumah Allah ini. Kita ajak sama-sama. Dan memang ketika kita mengajak orang itu, Pak, ada yang langsung galak milu, ada yang tidak milu, ada yang merujuk dulu, ngasoi kita dulu, tapi galak milu juga. Iya, apalagi kalau pada acara-acara besar gitu kan, ada besar itu kan kadang ada kan, pas diundang kita undang merujuk dulu, tapi galak masuk juga karena ada makanan. Tapi galak juga ya macam-macam uang gitu kan. Tetap kita bersabar, yang namanya kita ngajak tadi ya tetap bersabar. Kenapa? Karena yang namanya hidayah itu kan yang mengajak uang tadi merubah seseorang itu hak Allah. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kita cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu dari Allah, Pak. Tapi jangan lagi kita berpasrah. Ini terkadang kita ini kalau salahnya kita tahu hidayah dari Allah, ya lanjut kita pasrah, sudah bela, tenang-tenang ya. Ini belum ada tentukan, belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala nak sholat di masjid. Oh, bukan mah itu. Iya, kan Allah yang atur kita katanya itu kan. Aku belum hati aku belum terketuk, belum dikasih hidayah sama Allah. Takutnya pas belum dikasih hidayah ngomong itu malaikat Israel datang dulu dan diutus dari Allah. Mana gitu? Israel lalu berdepan pintu. Nah ini dia kau, ngomong itu Aku dapat pesan dari Allah langsung, bukan ngasih hidayah ini kau. Nak nyabut nyawa kau lagi lah kau. Nak senang-senang dulu dunianya, asik dengan dunianya, melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Nah ini yang kita takutkan, Pak. Saat kita masih dalam kondisi lalai, saat kita masih bermaksiat, ibadah kita belum terjaga, kita mungkin merasa biasa-biasa, tidak galak nyari hidayah, karena hidayah itu sudah dicari, Pak. Hidayah itu sudah dicari. Bagaimana cara kita mencari hidayah? Ya kita dalam majelis seperti ini, kita cari hidayah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan ulama-ulama, para habaib, itu cara kita mencari hidayah. Kita dapat hidayah. Selanjutnya bagaimana kita menjaga hidayah itu biar tetap ada dalam diri kita. Nah itu juga perlu dijaga hidayah tadi. Karena ngomong tadi kan maaf ibadahnya bagus, tapi ketika pergaulannya bukan dengan orang-orang yang sejalan, sama-sama yang ibadahnya bagus, akhirnya berubah, Pak. Berubah dia. Nah ini yang kita takutkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengingatkan kita. Ingatkan kita hati-hati, jangan sampai kamu terlena. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Persiapan. Allah sudah mengingatkan kita, manusia awas, jangan terlalu sibuknya dengan duniamu. Pergunakan waktu yang aku berikan, kata Allah bahasa kita. Pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu kamu tinggal di dunia ini tidak lama, sebentar. Maka perbanyaklah amal, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan bisa membawa kalian bahagia nanti tatkala kembali kepada kita. Allah ingatkan kita. Karena Allah tahu dengan kita, Pak, manusia ini terkadang banyak lalainya.
Sampai dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Namanya manusia di tempatnya salah dan lupa. Allah Rasul sendiri mengingatkan kita. Kenapa? Karena kita ini tahu dengan kodrat kita manusia. Nafsu kita ini terkadang kalau kita tidak kontrol, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya diingatkan kita selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui khatib Jumat. Ayat ini selalu dibacakan. Setiap minggu selalu dibacakan. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar kita ini selalu ingat dengan diri kita. Sesibuk apapun kita dengan kegiatan-kegiatan kita, jangan sampai kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sholat. Sholat penting sekali. Kami setiap misi pasti inilah yang kita angkat. Masalah sholat ini. Kenapa? Ya itu tadi. Dengan sholat inilah insya Allah kita bisa membawa kita kepada dan kita keselamatan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amal juga insya Allah kalau kita selalu istiqomah dengan dua ini bisa memberikan kebahagiaan kepada kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah amal yang harus selalu kita jaga di dunia ini. Tak nyoba sepele kita ngomongnya mudah sholat. Yuk beramal soleh dalam kebaikan, tapi terkadang untuk melakukannya itu tadi Pak, masih berat gitu tadi, masih berat. Maka oleh karena itu selalu kita pupuk lah kalau bahasa kita tuh. Kita pupuk diri kita ini agar bagaimana kita ini dalam melakukan sesuatu itu semangat, terutama melakukan kebaikan tadi. Semangatnya bagaimana? Ya itu tadi Pak. Dalam kita beramal niatkan jangan lupa juga itu mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kedua Pak. Ziyadatul ilm. Setelah ziyadatul mal, ziyadatul ilm. Yang selanjutnya apa? Ziyadatul ta'ah. Bertambahnya ketaatan. Taat kepada. Ini kan terkadang Pak yang namanya taat ini kan, kalau kita taat kepada Allah juga, tadi kami katakan di awal, ketika ibadah kita bagus, jangan lagi kita meleha-leha Pak, hati-hati. Kenapa itu tadi kami katakan di awal, yang namanya syaitan iblis terkadang selalu goda kita. Kita lah bagus ibadahnya, ketika dia mulai ngipasi, kalau dirahin ya di masjid, azan misalnya gitu kan jadi imam tiap hari, dia tetangga sebelah tahun bergawe itu baik, kayak berubah nonton bola, itu iblis Pak. Iya iblis, bukan aku ngomong itu. Iblis mah itu bukan ada iblis itu. Biasanya ke dalam diri kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu mah itu. Kita pasti masjid ngelihat ke sebelah tetangga misalnya, itu sudah tahu nak beduk masih baik duduk di situ berngajar ya. Hati gitu. Ada orang kadang seperti itu kan. Kita melihat terus pandangan masuk itu. Akhirnya mulai dalam hati tadi ngomongnya. Istilah ya mengeluarkan dalam hati, masih dalam hati kan, bukan langsung konten ngomong itu tidak hati gitu Pak, apa ngomong itu dalam hati kita itu kan, itu siapa itu kan iblis Pak. Makanya ketika kita merasa kita jalan sesuatu yang mungkin bisa takutnya merubah niat kita untuk beribadah, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap kita ngajak, ya. Ayo udah sore kita ngajak biasa itu kan. Tapi jangan sampai kita sudah ajakan yang bagus di akhirnya kita ada kata-kata lagi. Oh sudah pernah kunci itu, mah itu sore-sore. Itu yang bahaya. Tapi kalau ngajak yang biasa tidak masalah. Tetap kita ajak, tetap diajak. Tapi jangan sampai dalam kita mengajak, dari kami katakan di awal, mengajak itu dengan yang tidak bagus. Karena baginda Rasulullah SAW ini kan sudah mengatakan, ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika kita mengajak uang itu, ajak dengan cara-cara yang hikmah, santun, dan dengan contoh. Contoh juga suatu hasanah. Contohnya mama dia tadi kita datang ke masjid itu kan mencontohkan diri kita. Kita datang ke masjid, kita azan. Ngajaknya tadi bil hikmah tadi, yang ngajak uang tadi dengan lisan kita ngajak bagus. Karena kaki uang lagi di kantoi, di kontani, sudah di kantoi, di kontani, dia datang ke masjid, sampai di masjid dia omongin lagi pula. Pendengaran kau ke masjid hari ini? Nah, sudah balik lagi, tidak jadi lagi ke masjid. Iya, sudah diajak lah bagus ke masjid, sampai di masjid tanya lagi pula. Dengarin kau ke masjid ada apa ya? No. Dengan terkadang kita dipakai dalam itu, Mak. Tidak sengaja dari lisan ini tadi, yang namanya. Ya tadi satu mungkin dia senang bahagia, tapi terkadang uang yang
senang kata kita belum tentu wong tadi senang kan? Iya kan? Kita senang lihat dia datang ke masjid karena dia lama nak ke masjid. Kita ajak ke masjid senang kita ngomong. Tapi ternyata kata-kata yang kita keluarkan itu malah buat ini wong ini tadi yang baru nak ke masjid tadi kesinggung. Nah, makanya nak kita jago benar-benar, ya, nak kita jago benar-benar. Ya. Kalau sudah yang seperti ini tadi ketaatan itu untuk kita bersama-sama mengajak. Ketaatan selanjutnya juga yang kita hati-hati tadi kami katakan juga di awal, ketika kita belajar terkadang belajar dengan seorang guru misalnya kan, ketaatan kita ini adalah kebablasan. Kebablasannya makna merasa guru aku itulah yang paling benar. Ketaatannya bagus dengan guru, dengan ulama bagus. Cuma terkadang kebablasan. Kalau sudah kebablasan itu apa jadinya? Dia itu tadi punya dia itulah yang paling benar, kelompok dia itulah yang paling benar. Nah ini yang nak kita juga harus selalu jaga hati-hati. Jadi segalanya sesuatu itu apa yang ada pada diri kita ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak apa yang kita perbuat ini diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang pasti kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba tetap melakukan sesuai apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah kita melakukan ibadah karena itu niatnya mencari ridha Allah sudah. Dosa lagi kita berpikir yang macam-macam. Dosa kita nak ngorek-ngorek nyari kesalahan wong, enggak usah. Dosa lagi kita nak ngorek-ngorek tidak boleh umain, tidak boleh, enggak usah. Kita ni hidupnya masa sekarang itu masalah itu sudah dibahas dulu oleh kiai-kiai kita lama. Masalah kunut masih nanti diperdebatkan misalnya itu kan, masalah tahlil masih nanti diperdebatkan. Enggak usah, itu sudah masalah lama. Sudah masalah lama, sudah selesai kalau sudah selesai. Jangan sampai kita yang baru-baru ini kan terkadang merasa banyak ilmunya tadi mulai ada ngorek-ngorek-ngorek. Itu kami kemarin melihat ada di YouTube itu. Apa istilahnya kan menyalahkan salawat Nabi itu disalahkan, katanya kita bersalawat itu bukannya istilahnya memuji manusia karena Nabi itu kan sama-sama manusia. Kata-katanya lah dibahas. Tidak perlu lagi lah yang masalah-masalah itu. Kenapa? Dia itu tadi itu benar ada ulama Jawa itu dia ngomong yang namanya kecintaan kita kepada seseorang itu, terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW itu jangan dikait-kaitkan dengan masalah akidah. Jadi dibedakan antara kecintaan dengan akidah itu memang terkadang ada yang istilahnya tidak ketemunya mana. Kalau kita cinta kan saking cintanya kita tidak salah sama Nabi. Kita cinta dengan bini kita baik, itu terkadang lalu galau-galau. Saking cintanya kita puji-puji bini kita tadi kan. Nah pujian kepada bini kita itu tadi disalahkan sama orang-orang akidah. Oh itu syirik, kita itu kan harusnya muji sama Allah bukan sama manusia. Nah sebenarnya itu tadi, makanya kata kiai tadi kita jangan gabungkan antara hukum kita, cinta kita kepada Nabi dengan akidah. Jangan. Namanya wujud kecintaan itu kan terkadang macam-macam kita mengekspresikan kecintaan kita. Apalagi cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang perlu selalu kita pupuk yang namanya cinta kepada baginda Rasul. Karena kita ini selain mengandalkan ibadah kita juga tetap harus selalu mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap harus mengharapkan syafaat. Bagaimana baginda Rasul sendiri saat sakaratul mautnya beliau juga kan ngomong. Bersedih melihat kita umatnya ini tadi, takut kalau umatnya kagak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dalam saat dia menutup matanya ngomong sama malaikat umatku. Ingat sampai akhir hayat beliau, ingat dengan kita. Nah kita manusia yang mengaku umatnya baginda Rasulullah SAW terkadang lupa dengan beliau. Nah itulah kita sedihnya. Oleh karena itu yuk kita bersama-sama. Selain kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa juga kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Untuk kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Semoga insyaallah dari yang sedikit yang kami sampaikan ini semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan insyaallah kita semua nantinya akan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah amin ya rabbal alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah silaturahmi kita, subuh kita, majelis kita pada subuh hari kali ini akan menjadi majelis yang insyaallah bisa membawakan keberkahan buat kita terutama di awal tahun ini. Semoga dalam majelis ini apa-apa munajat kita, apa-apa niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا أبواب
أبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. اقض حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.